Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo, apa ini? Elemen udara ya, Aquarius, Libra, Gemini. Aquarius, Libra, Gemini. Selamat datang di channelku. Kita akan baca kartu. Di sini nggak ada bedanya ya, sebenarnya hanya disatukan aja. Tetap saya bacanya tetap per zodiak. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. September minggu kedua, energi yang terjadi mungkin vice versa karena kita dalam bacaan umum, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua ya, karena pengambilan energi secara kolektif. Lalu di sini energi juga bisa maju, bisa mundur. Oke. Gemini, Libra, dan Aquarius. Ayo kita mulai. Teman-teman, ayo kita tarik energinya. Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, bagaimana energi kamu? September minggu kedua. Gemini di September minggu kedua. Wow, banyak sekali. Gemini September minggu kedua. Kita ambil untuk semua ya. Ada lili. Wow, ada ular. Ada birds. Gemini ini energinya bergairah ya. Lili tentang kedewasaan, tentang seks, romansa. Ular ya, ada juga gambaran ke situ, hasrat, nafsu. Birds tentang hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Ini juga ada, kadang ada membawa sedikit ini ya, tekanan-tekanan. Tapi biasanya tekanannya ini karena apa ya, terlalu happy gitu ya. Jadi ada gejolak-gejolak rasa yang hati-hati dengan tekanan. Wah, dengan gelombang jantung ya. Libra. Cincin, dog. Libra, energimu baik ya, energi kamu baik di sini. Cincin ya, tentang komitmen. Dog ini juga masih kartu-kartu yang positif, ini tentang kehangatan, kesetiaan, loyal, kamu yang hangat, kamu yang bersahabat, yang membuka diri. Kartu rumah di sini menggambarkan kedamaian, rasa nyaman ya, jadi positif. Kalau ini ada energi negatif dari ular ya. Namun di sini perasaannya gini ya. Adalah suatu hal yang di sini mungkin tidak baik tapi kita merasa baik ya. Seperti apa ini? Seperti kartu ini, seperti kartu The Devil ya. Mungkin kita merasa baik dalam suatu hal tetapi sebenarnya itu nggak baik. Apa coba? Merokok ya. Mungkin kita merasa baik, merasa nikmat, merasa nyaman, tapi itu adalah kebiasaan yang nggak baik. Ada gambar seperti itu, energinya negatif tapi kamu merasa oke di sini ya. Aquarius. Ada gunung, garden, ada kafin. Nah, ini gambaran penyelesaian ya. Apapun yang menghambat di sini, gunung ya, tentang hambatan, tentang kendala, tentang rintangan. Oke. Ada garden, ada gambaran titik temu, ada gambaran pertemuan di sini. Karena apa? Itu ya, gunungnya ceritanya ada kendala, ada gunung tapi beres karena di sini kamu menyerah ya, kamu melepas. Ayo kita lihat. Jadi teman-teman, masalah itu sebenarnya selesai dengan kita yang menyerah atau melepas. Ya. Contoh. Ingin sekali dengan cowok itu. Ngebet dia, pokoknya suka lah gitu ya. Ingin sekali. Tetapi mungkin dia tidak ada hati dengan kamu. Ya. Jadi kamu
gimana nggak selesai ini perasaan kamu karena kamu ingin sekali, ya. Sementara dari dia nggak ada respon. Menyelesaikan masalah kamu di sini adalah menyerah, melepas, melembut, ya. Melembut, melembut. Kalau melembut gimana? Mengalir, ya. Kalau dia mungkin nggak mau, ya sudahlah Tuhan, ya. Siapa tahu dia mau, alhamdulillah, ya. Tapi kalau kamu sangat ingin itu, kamu mencengkram itu jantungmu juga, wah, itu ya, apa namanya ya, mengeras, ya. Hatimu mengeras, jantungmu mengeras seperti itu, ngotot gitu, ya. Jadi lepaskan, ya. Aduh, gimana saya menggambarkan agar kamu ngerti, ya. Pasti ngerti lah seperti yang saya katakan. Jadi menyelesaikan suatu masalah itu, ya, apalagi masalah yang sulit sekali kita rengkuh, adalah melepaskan, lepaskan, ya. Dunia ini menipu, teman-teman. Kadang kita merasa dengan merengkuh kita akan mendapatkan. No, salah, ya. Kenapa dunia dikatakan selalu menipu? Ternyata untuk merengkuh kita itu harus melepaskan. Seperti itu, ya. Ayo kita kembali kepada energi. Saya lihat energinya semua baik, ya. Ini baik. Walaupun di sini ada proses, ya, ada proses pergeseran, perjuangan seperti ini. Mungkin ada penyelesaian dengan melepas. Melepas ini biasanya sulit, ya, tetapi akan menjadi lebih baik setelah kita melepas. Ada titik temu, ada penyelesaian, oke? Untuk Libra energinya hangat, hangat. Ada dog, hangat, loyal, rasa aman, damai, nyaman di sini. Ya mungkin semua kembali kepada komitmen. Gemini, ayo, ini Gemini. Ini ada gambaran gelora, gairah, ya, yang seperti saya katakan tadi. Mungkin merasa baik, merasa nyaman, tapi hati-hati, ini biasanya nggak baik gitu, ya. Tapi perasaannya baik gitu, seperti merokok. Itu contoh, ya, contoh. Ayo kita mulai baca Gemini, ya. Dari Gemini, Libra, nanti kita pakai tarot. Teman-teman, general reading, ya, mengerti hal-hal yang berlaku dalam general reading. Semoga ada yang cocok. Kalau nggak cocok, ya ambillah yang baik dari sini. Gemini September minggu kedua. Elemen udara, ya, air sign. Gemini September minggu kedua. Kondisimu. Ayo kita lihat situasi, kondisi yang mendominasi kamu di minggu ini. Energinya ada Judgment sama ini. Kebuka 2, ya. Saya butuhnya 1 tapi ada 2. It's okay, kita bacain, ya. Saran untuk Gemini apa? Tantangan, ya, tantangan. Tantangan untuk Gemini The Death. Ini kendala atau tantangan. Kita ambil lagi kartu untuk melihat saran. Saran untuk Gemini. Ada King of Swords. Kita akan melihat keseluruhan atau outcome-nya. Oke. Gemini, lihat, ya. The word-nya reverse. Judgment reverse. Ini ya, Judgment reverse. Gemini, ada gambaran kesulitan menyelaraskan diri kamu, apa ya, dengan panggilan yang lebih tinggi atau batin kamu, ya. Makanya kalau kamu dalam energi ini, itu tadi yang saya bilang, mungkin kamu berada dalam situasi yang tidak baik, tetapi kamu merasa baik, ya, seperti merokok, ya. Mungkin kita merokok, apalagi ya contohnya biar gampang kamu ngerti, ya. Hal-hal yang di sini sebenarnya nggak baik, tapi kamu melakukan itu, kamu merasa ya baik-baik saja, ya. Seperti kebiasaan
berbelanja, ya, kebiasaan berbelanja yang berlebihan. Kita merasa nyaman, merasa baik-baik saja, tapi sebenarnya itu nggak baik ya, seperti itu. Oke? Gemini. Jadi ini sulit menyelaraskan ya. Ini nggak balance ini keadaannya. Oke? Ini juga ada gambaran ya, kamu sebenarnya di sini mencoba untuk mendapatkan arah ya. Mendapatkan arah yang mana sih? Ada gambaran di sini berputar-putar ya. Karena apa ini sebenarnya? Karena masukan orang yang terlalu banyak. Ya, mungkin keluarga, mungkin teman. Oke. Gemini, Judgment Reverse juga ini sebenarnya secara umum ya, ada gambaran menolak perubahan atau terhambat untuk berubah. Ya, itu tadi. Tadi si ular ya. Biasa itu ular itu kalau mau dibelokinnya susah betul, harus dibujuk-bujuk betul, harus benar-benar pas memerayunya agar dia sedikit melemah ya, sehingga kita bisa mengendalikannya. Jadi ada gambaran penolakan untuk berubah di sini ya, sehingga di sini ada gambaran mungkin sulit mempercayai suara kamu sendiri, suara hati ya. Di sini juga ada gambaran mungkin menghakimi orang lain atau kamu merasa dihakimi oleh orang lain ya. Oke, jadi di sini Gemini ini gambaran karma yang di sini ya, karma yang reverse itu semua membuat banyak peluang-peluang kamu nanti terlepas. Oke, sebenarnya mungkin ada gambaran baik di sini di minggu kedua ya, tentang suatu hal yang baik di sini. Apakah itu dalam percintaan, apakah itu dalam karir atau keuangan? Ini berbicara tentang keuangan. Ini bisa terlepas karena ada gambaran yang seperti itu. Ya, ada gambaran yang sulit sekali untuk berubah, menolak perubahan. Oke, Gemini, buka diri kamu ya. Atau sulit, atau di sini menghakimi orang lain, atau di sini sulit mendengarkan suara hati atau intuisi ya. Jadi ada hal yang menghambat di sini ya. Saya melihat di sini juga hambatannya ini ada the death ya, the death di sini. Itu saya ambil untuk kartu yang sebagai tantangan. The death di sini juga meminta perubahan ya. Tadi Judgment Reverse ini gambaran sulit untuk berubah ya. Di sini meminta perubahan karena kalau nggak dilakukan perubahan ya, ini akan benar-benar dead ya. Ada gambaran yang tidak baik ya. Ada gambaran yang merusak ya. Contoh, kita ambil contoh merokok tadi ya. Sulit sekali mau berhenti merokok. Oke? Lalu di sini meminta berhentilah merokok. Karena di sini menggambarkan Gemini, mungkin kamu sedang bergerak atau bekerja pada hal-hal di sini yang udah harus kamu rubah, harus kamu ganti ya. Lihat, ini saran untuk kamu. Jadi kamu diminta berpikirlah secara bijaksana, karena di sini ada gambaran kamu yang mengikutkan gelora kamu ya, mengikutkan nafsu kamu, gairah kamu ya. Berpikir secara bijaksana seperti King of Swords ya. Ini orang yang sangat bijaksana, sangat penuh perincian, sangat penuh apa ya, dalam memutuskan, dalam pergerakan ya. Jadi dia sangat-sangat apa kita bilang ya, bijaksana lah ya. Untuk suatu hal ini dia penuh pertimbangan. Oke? Intinya logis, ayo logis ya. Jangan terlalu mengikutkan hasrat ya. Ayo menjadi logis. Karena apa? Kalau kamu biarkan seperti ini, lihat the wordnya reverse di minggu kedua ya. Minggu kedua nanti banyak pencapaian-pencapaian atau urusan-urusan yang nggak selesai kalau kamunya seperti ini. Karena di sini digambarkan energinya ada peluang dan kesempatan, tapi terbalik ini. Itu dia, karena ada hal-hal yang harus kamu rubah. Jadi Gemini, perhatikan itu. Ayo berpikir logis, jangan terlalu mengikutkan nafsu. Oke, teman-temanku Gemini, itu energinya di minggu kedua. Ayo kita tutup dan berpindah pada Libra. Oke teman-teman, wah tadi Libra saya bikin video ya, membaca kamu putus ya. Jadi kartunya udah terbentang ya, saya nggak mungkin shuffle ulang ya, energinya udah ini. Oke, kita lanjutkan saja. Libra, tadi energinya ada dog ya, ada gambaran kesetiaan, ada kasih di sini, cincin tentang komitmen, rumah tangga ya, mungkin rumah tangga secara real, atau di sini tentang suatu hal yang berhubungan, apakah itu tentang rasa nyaman, rasa damai ya. Ayo kita lihat tarotnya. Jadi teman-teman ya, sebenarnya kalau melihat elemen dari
air sign di sini ya, elemen udara. Gambaran energinya baik di sini ya. Baik kenapa saya bilang? Pergeseran, perubahan, ya perjuangan ya. Di sini ada fighting, ada pertarungan menuju pada arah yang lebih baik. Oke, kayak Aquarius itu melepas ada perjuangannya di situ. Di sini ini juga gambaran yang dia harus melepas ya agar menjadi lebih baik. Ya ada perjuangan tadi, ada gambaran sulit sekali dia menerima perubahan ini si Gemini. Ini Libra saya lihat juga ya. Tentang stabilitas, rasa nyaman, rasa damai yang di sini harus ada komitmen ya, harus membuat komitmen demi rasa nyaman dan stabilitas. Itu gambar rumah ya, rasa damai, atau memang ini memang kejadian di dalam rumah tangga. Sementara di sini ada kasih. Oke, Libra. Ayo kita lihat, saya melihat Two of Swords reverse ya. Kamu berada pada kondisi yang di sini nanti di minggu kedua ya, situasinya di sini kamu harus membuat pilihan ya, tapi di sini sulit sekali. Bahkan di sini ada gambaran pilihan yang tak diinginkan ya, memilih ada apa ya, seperti dipaksa gitu memilih suatu hal yang di sini mungkin kamu tidak mau melakukan itu, tapi mau tidak mau harus melakukan itu ya. Jadi ada gambaran seperti kebingungan. Intinya kamu dihadapkan pada kondisi yang di sini kamu harus membuat pilihan atau keputusan demi kasih ini ya. Ini tentang union, tentang rasa cinta, mungkin di dalam keluarga, mungkin tentang anak, mungkin tentang pasangan ya. Ada energi yang menunjukkan kamu berada pada kondisi yang di sini harus membuat keputusan atau membuat pilihan yang bingung. Yang ini harus dilakukan ya, karena orang-orang yang kamu kasihi, mungkin pacar, mungkin pasangan, mungkin anak. Intinya di dalam rumah tangga yang di sini keputusan ini harus dibuat untuk demi suatu hal yang di sini kenyamanan, stabilitas ya, rasa damai, atau demi rumah tangga ini harus dibuat keputusannya. Oke? Libra, ada Nine of Swords di sini ya. Ini kondisi yang ini kalau mau dikatakan ini saran. Libra, Nine of Swords ini menggambarkan situasi kamu yang nanti memang ya ada fighting gini ya. Karena apa? Ini seperti ini ya. Kalau disuruh milih ya, ayo pilih satu. Ini milih cowok misalnya. Dua-dua tampan, dua-dua baik. Oh, intinya sulit sekali memilih itu seperti ini. Jadi memilih yang di sini kondisinya sangat sulit. Sama-sama penting, mungkin sama-sama harus diperjuangkan. Bagaimana ini mau memilih yang mana seperti itu. Tapi mau tak mau harus dibuat. Ya, ini tentang komitmen. Libra, ya mungkin terhubung dengan orang-orang di dalam rumah atau orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita harus mau tidak mau ya. Jadi ini ya. Jadi banyak pikiran ini. Nine of Swords. Nine of Swords di sini juga berpesan Libra, karena ini kartu saran ya. Semua hal yang menjadi beban pikiran ini ya memang di sini kamu tidak hanya harus memikir-mikirkan, tidak hanya harus merasa-rasakan, ambil tindakan untuk itu. Ya, ambil tindakan, buatlah keputusan. Ini gambarannya masih bingung, terbalik kartunya ya, untuk membuat keputusan masih banyak bingungnya, banyak menimbang-nimbangnya ya. Jadi kalau terus seperti ini gambarannya ya. Five of Wands terbalik itu kondisinya di September minggu kedua. Saya melihat ada tekanan yang berkelanjutan kalau tidak segera membuat keputusan. Kalau ininya reverse ya, ini galau ini. Jadi ada tekanan yang berkelanjutan, perjuangan yang berkelanjutan. Intinya gini, suatu masalah ya makin lama kita tangani ya kita stresnya makin lama ya. Sedangkan di sini mau tidak mau ya pada akhirnya kita harus menyelesaikan masalah itu. Jadi Libra, apapun itu ya, mungkin berat, mungkin sulit, ayo coba berpikir jernih, membuat keputusan atau berkomitmen apa yang harus kamu lakukan ya. Atau nanti kamu ini lihat ya, situasinya gak enak ini ya. Sementara ini tentang komitmen demi suatu hal yang baik untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi Libra, perhatikan itu. Oke? Energinya baik ya, bikin keputusan maka semuanya akan membaik. Seperti itu. Ini energi yang di sini saya lihat mengambil tindakan
mengambil tindakan agar segalanya berjalan baik lagi. Jadi Libra, ayo ambil tindakan, ambil keputusan. Ya, mengerti ya Libra? Libra, ayo kita tutup. Kita akan membaca yang Taurus. Halo Aquarius. Kita akan membaca Aquarius ya, Aquarius ya. Aquarius, September minggu kedua, energinya ada penyelesaian. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya, saya melihat ada hambatan, ada kafin, ini gambaran kamu menyerah atau melepas, ada garden. Ya, garden itu ada gambaran mungkin titik temu atau pertemuan atau penyelesaian seperti itu. Jadi Aquarius ya, kita lihat. Aquarius. Jadi kalau mau melihat sepertinya elemen para energi para elemen udara ini fighting ya, berusaha menyelesaikan suatu hal yang di sini agar terjadi perubahan yang lebih baik. Aquarius, September minggu kedua. Aquarius, September minggu kedua. Ada Eight of Pentacle, 8 koin ya. Tantangannya apa? Ada Nine of Wands, The World. Wah, ada King of Cups, Queen of Cups. Ada pencapaian katanya. Wah, begini ya. Asik gak, saya nggak kelihatan ya. Ada pencapaian atau target yang kamu dapat ya. Ya, jadi Aquarius ya, lihat ada titik temu, memang di sini harus fighting, saya bilang ya, harus ada perjuangan. Karena apa? Ada gambaran kafin, ada juga gambaran luka, gambaran sedih ya, berkabung. Itu peti mati ya teman-teman. Satu hal yang berhubungan dengan peti mati salah satunya adalah kesedihan atau berkabung. Ya, ada gambaran seperti itu. Tapi ada garden ya, ada garden. Di situ energi yang baik. Garden mungkin ini sebuah penyelesaian atau titik temu atau apapun itu peluang yang di sini. Garden ya, suatu hal yang positif, peluang untuk hal yang baik ya. Melepaslah, karena di situ ada gunung. Saya lihat kamu harus menyerah, kamu harus melepas intinya. Kalau melihat situasi, kondisi kamu keren ya, kamu tetap tekun, kamu tetap fokus dengan apapun yang di sini. Ada gambar masalah yang hampir selesai ya. Jadi udah bener ini, fokus aja, jangan ragu. Tapi di sini ada Nine of Wands, ini bisa jadi kendala. Karena apa? Karena Nine of Wands-nya reverse ya. Ini ada gambaran keraguan ya. Tadi kamu udah fokus pada suatu hal yang di sini karena kamu sudah memutuskan untuk fokus pada hal itu. Itu dia, kafin ya. Saya melihat ada suatu masalah di sini Aquarius, gunung. Apapun itu yang menjadi kendala kamu, hambatan kamu. Apakah ini dalam karir atau keuangan? Saya melihat sepertinya ini berbicara tentang materi atau keuangan atau pekerjaan. Namun juga bisa ya pada perasaan juga ya. Ada masalah di sini, kendala. Yang di sini dengan semua masalah itu ya, kamu, saya lihat ada kafin ya. Kamu berusaha menyerah ya, kamu berusaha menerima dengan apa yang terjadi di sini, berusaha untuk beradaptasi, berusaha kalau ini masalah berusaha untuk menyelesaikannya ya. Kamu fokus tapi hati-hati. Di sini kendala kamu adalah keraguan diri ya, keraguan di sini yang ini karena pengalaman masa lalu. Oke? Pengalaman masa lalu yang mengusik kamu. Ada gambaran mungkin di sini apakah ini berhasil ya? Apakah, pokok intinya keraguan ya. Keraguan yang ini disebabkan oleh pengalaman sebelumnya ya. Jadi ini membawa kegelisahan, keresahan yang akhirnya nanti membuat perjuangan kamu sia-sia. Jadi pastikan itu ketika kita sudah melepas ya, menyerah, atau di sini bahasanya apalagi melepas, menyerah. Di sini kamu telah memutuskan
ya. Kalau kita telah memutuskan untuk berjalan ke depan, ayo jangan melihat hal yang ada di belakang, ya. Karena apa? Nanti jadinya nggak bagus, berjalan ke depan tetapi hati dan pikiran tinggal di belakang. Jadi perhatikan. Jadi di sini ada the word yang reverse untuk saran. Kartu ini mengingatkan kalau kamu terus seperti itu, ya, kalau galau-galau seperti ini, kalau tidak fokus atau tidak bulat, ya. Jadi kalau udah memutuskan, ayo bulat, fokus pada hal yang kita pada hal baru yang kita fokuskan, ya. Contohnya apa? Kalau di sini memutuskan untuk berpisah, mungkin ya, ini contoh. Saya akan putus, saya akan cut, saya akan meninggalkan orang ini. Kalau sudah putus, bulatkan hatimu untuk menutup dengan cerita yang lama, tutup cerita lama. Ayo berjalan ke depan, melihat ke depan, membuka cerita yang baru. Kalau nggak bulat, ya nanti jadinya yang di bawah hanya trauma, oke? Yang di bawah nanti jadinya error, saya bilang. Separuh di sini, separuh di sana, seperti itu. Oke? Jadi Aquarius, perhatikan itu ya. Tetap aja fokus, ini udah benar. Ini udah benar, ini kendalanya nanti ada hal-hal yang membuat was-was ya. Jadi di sini katanya kalau terus seperti ini, lihat nanti di sini ada gambaran kewalahan, gambaran kesulitan untuk menyelesaikan apapun yang sedang kamu fokuskan ya. Ini juga gambaran pencapaian-pencapaian yang tertunda. Jadi Aquarius, perhatikan itu. Yang intinya di sini meminta fokus. Kalau bahasa umumnya Aquarius setelah melepas, setelah memutuskan, ayo fokus pada satu hal yang baru, ya. Jangan lagi melihat ke belakang seperti itu. Ini udah benar, tetap fokus. Ini hanya bercerita tentang kendala dan tantangan, ya. Kalau udah seperti ini nanti ya akhirnya jadi Queen of Cup, terbalik lagi, ya. Galau, kacau, emosional yang terjadi di sini. Jadi Aquariusnya melihat gambarannya baik, ya. Kamu fokus nanti. Kamu fokus di minggu kedua atas apapun hal yang di sini kamu putuskan. Ini ada apa sih? Ada masalah mungkin dalam karir, pekerjaan, apapun itu, ya. Di sini kamu hanya perlu mendengar suara hati, ya. Dipikirkan dengan akal. Jadi harus benar-benar punya informasi yang lengkap, ya. Dan buatlah keputusan. Jangan mengambang karena di sini ada penyelesaian. Oke? Kalau dalam percintaan begitu juga, putuskan ya. Bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya kamu pertimbangkan, kamu putuskan. Kalau sudah memutuskan, ini bukan masalah apa sih keputusan kamu, bukan itu masalahnya, ya. Malah saya hanya menyarankan dengarkan apa yang paling diinginkan hati kamu. Kalau kamu bilang bertahan dalam suatu hubungan, ayo bulatkan hatimu bertahan. Ya, jadi kartu itu meminta itu cuma. Kalau kamu memutuskan untuk tinggal atau bubar atau pergi, bulatkan hati kamu untuk pergi. Ya, karena hati yang tidak bulat ya mendatangkan ini pencapaian gak berhasil, yang ada adalah stres, sedih, duka, kecewa, galau, ya, keraguan, trauma masa lalu, yang ada hanya itu. Jadi apapun keputusan kamu, bulatkan hati kamu, ya, karena masalahnya adalah bukan di apa keputusan kamu, bukan, ya. Masalahnya adalah bagaimana tekad kamu menghadapi suatu hal yang telah kamu putuskan. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini, semoga ini jadi bacaan bermanfaat ya, memotivasi, menginspirasi, membuat kita untuk introspeksi diri. Teman-temanku yang merasa nggak cocok, ambillah yang baik dari sini, atau kamu harus melakukan personal reading. Saya Nuzul Raisa, yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku teman-teman, sekian dan terima kasih. Dah.